Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Uci di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar anak-anak soli-solihah hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam belajar. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, kira-kira gangguan kesehatan pada peredaran darah itu apa saja ya? Terus kemudian apalagi penyebabnya dan cara mengatasinya seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasannya berikut ini. Macam-macam gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Yang pertama adalah anemia. Anemia disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri dari penderitanya adalah mudah lelah, sering merasa pusing, tidak fokus, lemas, wajah pucat, dan mual. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi, disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi, disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat adalah kanker darah atau disebut dengan leukemia, disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima adalah jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Arteri koronaria adalah pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Yang keenam adalah demam berdarah atau disebut DBD, disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Yang ketujuh adalah varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik. Varises terutama terjadi di kaki, ditandai dengan munculnya benjolan kulit berwarna keunguan. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Sedangkan gangguan peredaran darah karena faktor keturunan diantaranya adalah yang pertama hemofilia. Hemofilia disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua adalah talasemia. Talasemia disebabkan karena bentuk sel darah merah yang tidak beraturan sehingga menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Cara mencegah terjadinya kerusakan pada organ peredaran darah adalah yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, istirahatlah yang cukup. Dan yang ketiga, olahraga yang teratur. Nah, untuk memperkuat materi hari ini, silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai berikut. Kalian tulis sebuah bagan yaitu tentang penyakit organ peredaran darah manusia. Yang pertama yang menyerang jantung, nama penyakitnya apa, kemudian penyebabnya apa. Kemudian pembuluh darah, nama penyakitnya apa dan penyebabnya apa. Kemudian yang terakhir nama penyakit yang menyerang paru-paru apa dan penyebabnya apa.
Nah, silahkan nanti kalian buat baganya, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bu Uci ya. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi, apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Nah, yang pertama adalah tentang macam-macam gangguan kesehatan pada peredaran darah. Yang kedua adalah penyebab gangguan kesehatan tersebut. Dan yang ketiga adalah cara mencegahnya. Sangat mudah sekali kan? Pesan Bu Uci, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol COVID-19 ya anak-anak. Memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, kemudian sering-sering cuci tangan dengan sabun atau lebih baik berwudu, dan menghindari kerumunan. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar menimba ilmu dan jangan lupa melaksanakan ibadah ya anak-anak. Bu Uci akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.